kowe iso mbangun londo iki mergo kowe ngerampok ning negaraku ning cara Jawa ora mudeng ta kono tak dudung-dudung kowe sing asu bajingan londo dia bingung ngene akhirnya biasa aman aku ngeter aku ngono carane le seniman-seniman nang luar negeri nek pas kepepet ngono kuwi ya aku pertama kecekel ning sepur mencolot nang tengah sawah sing kedua meh kepergok mencolot meneh sing ketiga kepergok operasi gabungan modiar kene ana polisi lho hasil wahai apa mana hasil wahai ngomong apa sampean begitu 3 kalimat aku iki ngomong apa arek-arek iki terus mati aku bebas lagi mutiar ning terminal kae ya toh tapi kita rubah satu kata saja. She was my woman, kita ganti dengan she was my land. Karena tanahmu ini sekarang semakin lama semakin menjadi bukan tanahmu lagi. Indonesia makin bukan tanahmu lagi. Tapi kita akan melakukan nasionalisasi besar dalam waktu dekat. Kita akan mengalami revolusi evolusioner dalam 3 tahap. Kita akan punya modal 1000 triliun untuk tahun pertama. Pokoknya kue tenang wae. Ya gue sing penting nyambut gawe sing apik karo anak bojomu sembayangi sing sregep sak iso-isone ora khusuk ora apa-apa ning nek ora khusuk kebangetan gitu nek hukume ora apa-apa tapi maksud saya ingin bikin Anda semua gembira dan besar hati bahwa Indonesia ini teman-teman sekalian itu segala-galanya di dunia. Kalau Anda menghitung ekonominya, aset alamnya, mustahil dunia berani mengembargo kita. Kita kalau mengembargo dunia akan bisa kelaparan benar-benar. Ini serius. Tapi nanti kita akan diembargo. Dalam beberapa tahun lagi kita akan diembargo. Kalau jadi loh ya, ini perencanaannya ya. Kita akan diembargo, tapi justru karena kita diembargo kita jadi kompak. NU Muhammadiyah kompak, Demokrat Golkar kompak, gitu kan. Traweh 23 11 rano masalah sebab wis podo-podo ra traweh. Wis rano masalah, gitu kan. NU suka ngerokok, Muhammadiyah juga suka ngerokok, kan gitu kan. Apa? Kecuali Muhammadiyah sing Syafi'iyah, aliran Syafi'iyah ra ngerokok. Nek aliran Malikiyah ngerokok. Mergo Pak Syafi'i Ma'arif orang ngerokok, nek Pak Malik Fajar ngerokok terus ora leren-leren. Nek NU mal hukmu ar-rokong terus Mbah Sirot Skladen jawab fahuwa wajibun. Dek umur 94 itu bus. Ning ra ono hubungane ngerokok karo mati, ra ono hubungane urip karo mati, ra ono hubungane. Mati itu hak prerogatif Allah dan bisa terjadi kapan saja. Dengan sakit atau tidak ada urusan. Aku duwe kanca njogo sedulure telung minggu koma ramati-mati nganti dhek kesel iki piye iki wis kaya ngene ning ramati-mati akhirnya dhek istirahat balis dhek sing mati ning omah. Gitu po, sing koma malah ramati-mati. Dadi ora ono hubungane. Pokoknya kapan saja kita bisa dipanggil Allah. Saya juga dan Anda semua juga. Jadi kita tidak menuju kematian, kita menuju terbangunnya kehidupan. Kematian itu hanya satu formula yang berbeda, tapi Anda akan tetap hidup sepanjang Anda gandolan kepada yang sejati dan yang abadi. Ini tak terus tadi penyair ngerasa. Maka untuk puasa itu ada 2 kata. Satu saum. Kalau saum itu jarak antara sod dengan mim itu pakai huruf yang rendah hati, namanya wawu, saum. Jadi kalau puasa dalam makna saum adalah puasa dalam pekerjaan kontemplasi, di mana Anda beritikaf, di mana Anda merenungi diri, di mana Anda mencari kesalahan-kesalahan Anda. Itu makanya nawa itu saumal ghadi kan gitu. Jadi ketika Anda sedang merenung dan melakukan kontemplasi atau tafakur. Tapi ada satu lagi puasa yang disebut siyamu Ramadan. Tidak pakai wawu tapi pakai alif.
Karena setelah Anda saum, sebenarnya Anda mendapatkan kesempatan untuk siam. Jadi kalau saum itu merenung, kalau siam itu bangkit. Jadi bulan Ramadan harus merupakan bulan kebangkitan minimum bagi pribadi-pribadi Anda masing-masing. Nah, neng bingung ngarep bangkit piye, wong tibone ya ora ngerti. Tibone ngerti ya ngerti, wong Indonesia iki bal-balan menang ya ora ngerti sebabnya menang apa, sisuke kalah ya bingung dhewe. Akhirnya kan Jogja yang akan menjadi pelopor sepak bola filosofis. Sepak bola kontemplatif. Sepak bola kontemplatif. Sepak bola yang tawadhu, sepak bola yang penuh cinta kasih, tidak mau menyakiti lawan. Jadi kalau sampai lawan menendang bola ke gawang kita, kalau sampai nggak masuk dia pasti sakit hati. Seluruh penontonnya di negerinya akan juga sakit hati, dan kita tidak mau menyakiti siapapun. Maka kiper kita harus minggir, monggo mas, pun petakan mah monggo, pun pinten lawan monggo. Maka kita di Jogja ini selalu menghindar jangan sampai menjadi juara nasional. Karena yang pengen juara itu adalah orang-orang yang masih rendah diri, orang-orang yang masih belum punya eksistensi. Kalau Jogja tanpa diistimewakan oleh SBY tetap istimewa. Kowe entuk orang ngresmekke keistimewaan dhewe ning bayar kuwi. Bayar kuwi. Gedung Agung kuwi bayar sik, kowe nyewa pirang puluh tahun, bayar. Stasiun Tugu bayar, tanah sak tlatah Ngayu Jakarta bayar, UGM bayar. Dari nanda tangannya orang gelem, itu tak tanda tangan ini loh gue susu. Wah, ini sok-sok ngunu, sok-sok guyon. Ini mergo apa mergo ora cetha posisiku. Loh, nek aku posisiku cetha, nek misalnya aku kiai tenan, ya aku kan berlaku kiai. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jamaah. Aneh aku tuh kiai tadi nek arep dadi pemimpin revolusi yang ngono kuwi mau. Saudara-saudara, bangsa kita dikembleng jatuh lagi, bangkit dikembleng jatuh lagi, tapi bangkit lagi dikembleng jatuh lagi, klepek tidak bisa bangun lagi. Saudara gue, Anda semua juga sedang dalam posisi yang tidak jelas. Karena demokrasi tidak memperjelas posisimu sekarang ini. Negara ini tidak meletakkanmu sebagaimana seharusnya. Engkau tidak diperlakukan sebagai rakyat. Engkau diperlakukan sebagai entah siapa, hanya dieksploitir. Oleh karena itu kebangkitan Siamu Ramadan adalah kebangkitan untuk mencoba mencari kembali posisimu di negara ini, posisimu dalam kehidupan, posisimu dalam kebudayaan, posisimu dalam kemasyarakatan dan lain sebagainya. Maka mulailah belajar beneran. Bedane masyarakat karo rakyat opo, bedane rakyat karo umat opo, bedane umat karo penduduk opo. Selama ini kan wadak ki kabeh padha. Monggo ora ana rakyat, nek rakyat iki duwe kedaulatan, kowe ora duwe kedaulatan, berarti kowe dudu rakyat. Mergo rakyat itu dari kata ra'iyah. Ra'iyah artinya kedaulatan atau kepemimpinan. Anda makmumnya, SBY imamnya. Saya tanya, SBY milih makmum atau makmum milih SBY? Makmum milih SBY. Ono imam ini, ayo makmum ini. Ayo, makmum, garis. Ono imam ngono kuwi. Ono ning digajul saka mburi. Jadi yang berdaulat adalah makmumnya, imamnya didaulat untuk menjadi imam, tapi dia harus taat kepada makmum. Yang bisa mengingatkan imam itu makmum, tapi imam tidak bisa mengingatkan makmum. Betul enggak? Misalnya imamnya keliru, maca surat Al-Kafirun kuwalak-walik terus, orang rampung-rampung mubeng terus, soalnya uangnya lagi rada meh-meh podo. Terus wala antum abidu nama abud wala abidu wala wes pokoknya mubeng-mubeng ora tadi bingung sama imamnya. Akhirnya makmumnya dari belakang subhanallah plek. Saiki ana imam sing noleh kowe piye lemu tahiyat kuwi ya ora. Ono imam ngawasi makmume.
Lengene iki sepiro? Semene apa semene? Cermin dari kelaminnya masing-masing. Bojoku ngeluhin gila sing lanang retetan ya ora apa-apa wong aku urung di posisi. Nanti kalau sudah punya casting yang jelas kita berlaku sebagaimana castingnya itu. Kalau sekarang kan aku main padha karo kowe rakyat, nek rakyat ya kudu ngene iki. Rakyat kok terus ora miso, ora ono rakyat ora miso, rakyat ya miso. Wong keadaannya halal untuk miso kok. Allah mengatakan jangan berkata kasar kecuali dalam keadaan teraniaya. Aku takon gue teraniaya ora? Teraniaya ora? Berarti halal miso. Ning aja misuwi. Miso ora apa-apa. Misuwi sing ora apik. Misalnya Sri Sultan lewat kok pisuwi, SBY lewat kok pisuwi. Duit pejabat asu bajingan. Ini dodolan ra payu-payu ngono nang ganggu dalan ya rasa ngono kuwi. Nek ngrundel dhewe kowe ndelok pojokan njur ndelok foto asu. Nah, ora apa-apa. Ngono ora apa-apa. Ngono ya. Jadi ngerti castingnya, saya belum punya casting. Aku iki ya seniman ya rada ora, kiai rada ora. Terus aku iki moh dadi kiai. Moh ora ono bahasa Arab kiai, ning Quran kiai ora ono, ustaz ya ora ono, ayat apa jajal ustaz. Dadi janjane ora perlu ono, ustaz yo apa gede-gedeke, aku mau dadi ustaz. Pak Setat itu tukang kayu nggon aku, Pak Setat. Gitu loh. Ya ora apa-apa dadi ustaz ya apik-apik ning aku ora, aku tak dadi biasa ngene iki wae. Angger ora katokan cendak ning kene kan gitu. Yang penting aku tetap sopan karo kowe insyaallah. Waktu kita tidak banyak teman-teman sekalian. Saiki jam piro Mbak Novia? 10:04 sampai jam 11 kira-kira masih sanggup. Bener. Yuk kita mang tak delok si bego iki pemahamanmu apik, utekmu cerdas. Ning kok isih rung duwe penggawean kowe iki. Bisa iki. Delok ning rokoke bas-bus. Nah, itu ciri khas manusia Indonesia. Hidupnya sangat pemberani. Jelas tidak punya kerjaan ngerokok terus. Ngelamar nggawa map nang dindi ora payu-payu ya ora trimo-trimo ning ya wani rabi. Nah, itu orang Indonesia dan tidak ada di seluruh dunia manusia sepemberani bangsa Indonesia karena kita punya kata yang mereka tidak punya. Kita punya nekat, bahasa Arab apa? Bahasa Inggris apa nekat? Orang ono. Karena kita bangsa yang tertua, Ibrahim cucu kita. Nah, Arab percaya riset. Rasa bantah riset. Nabi Muhammad kenapa wajahnya tidak mau digambar? Khawatir konangan kok kaya rada Arab dijual kok rada Jawa-Jawa sithik ya ngono. Jenesu ya. Lho nek kowe ora mbana riset sik. Sebab kelakuane Nabi Muhammad iki ora kaya wong Arab, ora ana wong Arab mlaku ngene iki. Nabi Muhammad itu kalau berjalan membungkuk seperti menuruni bukit dan dia sangat sopan kepada orang lain. Rata-rata bangsa Arab tidak begitu, gagah-gagah. Sidik sret. Pedange kan ngono. Nabi Muhammad ora babar pisan. Kuwi wong endi kuwi? Nomor loro sak prono sak prene ke zaman Nabi Ismail nganti saiki ora ana wong Arab topo. Lah kok Nabi Muhammad iki senengane topo iki kowe iki cah ngendi to janjane? Kok golek gua njur silo iki piye? Yen mboten. Ora ana critane topo iku mesti penggawane wong sing akeh alase. Akeh wit-witane ning Arab ning Mekah ana wit-witan suket wae angel kok. Ora ana njur meneng-meneng topo ning tengah padang pasir apa kok apa piye? Ora ana. Jadi kalau dia bertapa pasti harus kita selidiki secara nasab dan antropologis asal-usulnya dari mana. Jangan-jangan ibunya Siti Aminah itu bukan orang asli Quraisy dan Arab. Oke, kalau naik, oh itu dulu dari Siti Hajar. Itu seorang imigran wanita yang kulitnya coklat mateng, hidungnya tidak terlalu mancung dan tidak terlalu cantik, tapi dihadiahkan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menghibur hatinya. Nah, dari Siti Hajar inilah kemudian lahir Ismail, turun dari wong Arab,
duit menguasai Bank Dunia dan IMF. Terus dari anaknya yang satunya Ishak turun menjadi masyarakat Yahudi yang menguasai manajemen dan seluruh strategi internasional di negara manapun. Jadi hanya turunan dua nabi ini, satu mbah yang namanya Ibrahim inilah yang menguasai dunia sekarang. Pertanyaannya sekarang, Siti Hajar ini dari mana dia didatangkan ke kampungnya Nabi Ibrahim? Nah, ndelok jenenge, mosok wong Arab jenenge Hajar. Hajar itu artinya batu. Hajar aswad, batu hitam. Kalau hajar abyad, batu putih. Ono wong wedok dijenenge watu. Rodoane ono mbokne nyeneng jenenge watu le. Nduk, si jenenge tak jenenge Cikrak, iki tak jenenge Gudel, ono sing jenenge Gudel. Loh, secara epistemologis Hajar itu sangat indikatif terhadap kebudayaan Jawa. Hajar artinya, kalau di Jawa kan Hajar ditambah ki. Ki sopo, Ki Hajar Dewantoro. Hajar artinya pendidik. Nabi Ibrahim membutuhkan seorang istri yang memiliki kemampuan yang berbeda dari istri yang sebelumnya untuk mendidik anaknya. Maka diambil dari kebudayaan yang punya tradisi Hajar, yaitu pendidik penuntun. Maknanya dua Hajar. Ajar ki maknanya lurus siji, didik bocah, nuntun bocah, nek bocah ngeyel terus diajar. Iki wong Arab belum tau krungu iki. Perkara aku keliru ya ben. Aku gak ora gelem riset tok, aku mung njaluk kowe iki riset. Pokoke aku tak aran-arani ngono kuwi ben kowe bingung. Ben wae wong padha-padha ya ora mudeng kowe kok. Gitu lho, wong kowe iki Bung Karno sapa? Bung Karno iki apik apa ora, kowe saiki ora yakin kok ya to? Soeharto apik apa ora, saiki kowe ora duwe keyakinan. Gus Dur apik apa ora, kowe ora duwe keyakinan. Kamu tidak mengerti siapa Tan Malaka, kamu tidak mengerti siapa Kasman Singo Dimejo, kamu tidak mengerti siapa Muhammad Nasir. Kamu sudah tidak tahu apa-apa ini bangsa. Kamu harus mulai belajar. Ayo mulai belajar dari Ki Hajar, ibunya Ismail, yang menurunkan Siti Hajar ya. Kadang nggak Siti barang yuk, coron di Siti. Siti itu lemah ya toh, gitu. Jadi nak didelok-delok kecaknya ya senengane topo, alus, sopan santun. Umpama dhek urip niki mesti krama inggil terus kaya Mustofa Hasim karo bojone wae ngejak turu wae krama inggil. Dik, Kang Mas badhe sedekah. Kepareng napa mboten? Ha monggo. Seneng ya lah gedek-gedek jane seneng. Oke, bismillah. Oke, sekarang teman-teman sekalian, poin saya cuma satu acara Ramadan ini. Mari kita jadikan minimum kebangkitan untuk pribadi kita masing-masing. Dan kalau Anda bangkit satu-satu, Anda akan kompatibel dengan apa yang akan terjadi sebentar lagi di Indonesia. Indonesia jangan kecil hati. Sekarang memang kita sedang titik paling nadir. Kita tidak percaya diri. Nyun sewu ya. Nyun sewu ini jangan marah ya. Di televisi itu sehari coba Anda hitung kata luar biasa sekali pimpiro. Setiap komentari apa-apa selalu luar biasa sekali gitu ta. Kuwi sesuk tak jaluk sak kober-kobermu kok garisi kaya voli ya. Jiro lupa kira-kira dino sak TV kuwi ping piro luar biasa sekali. Terus kowe ndelok ana sing luar biasa ora jan. Saudara-saudara, apa kata terakhir dari apa huruf terakhir dari kata cinta? Luar biasa sekali. Wih, ngerti ya nek huruf terakhir kata cinta GA. Luar biasa sekali piye. Sekolah unggul lah sing kabeh kok unggul piye. Jeneng ben jeneng apa wis saiki wis entek kabeh wis. Wali, dewa, raja, dewi, maharani, ratu. Apa meneh? Entek bisa sing ampuh-ampuh wis entek. Insya Allah tahun depan setelah hari raya ini kita dirikan Allah Band.
Jibril Ben. Seneng ibu yang rezeki aneh. Ya Allah nyeneng kene Indonesia. Tapi itu semua menyegarkan bagi saya, tidak ada masalah. Yo karang panjang kahanane lagi koyo ngene iki, sing penting ada yang memulai kebangkitan di antara Anda. Jadi posomu memang tidak menyenangkan dan memang lapar, memang tidak enak dan lebih apa jenenge? Budget untuk puasa lebih mahal daripada di luar puasa toh. Ya toh? Ya serah apa-apa, serah apa-apa. Sebenarnya jam 4 kae sembarang arep dibadok. Ngopo wae dituku ngono kae toh. Begitu gue takjil wis wareg, mangan separuh rantai kan gitu kan. Itulah manusia tertipu oleh hari raya. Maka engkau dilatih puasa supaya engkau tidak tertipu oleh konsumsi-konsumsi, tidak tertipu oleh jabatan, tidak tertipu oleh karier, tidak tertipu oleh sukses. Tidak ada sukses dalam Islam, tidak ada sukses di hadapan Allah. Yang ada adalah perjuangan. Suksesnya urusan Allah. Ngono janjane ya. Oke, sekarang dangdut campur sari modern apa wis? Anu selae Imam. Ngayo Jose. Yo Jose, ini Yogyakarta. Macem-macem Halap mede. ya Mas Dewi. Era setelah rap. Jadi rap ini zaman biyen lah gitu. Jadi teman sekalian ada dua hal sebelum kita akhiri nanti supaya tidak salah paham. Tadi saya kan gudo sampean tidak ada nabi dan rasul yang dididik dengan Quran dan hadis. Itu kalau kita berpikir formal dan kuantitatif. Tapi kalau kita berpikir substansial, kualitatif, semua manusia dididik oleh Quran dan hadis. Karena muatannya sudah ada sebelum Muhammad, muatannya sudah ada bahkan sebelum Adam. Jadi Quran ini sapa tau Quran ini ono telu. Sing pertama Quran ini jenenge alam semesta. Al-afaq, segala macam ufuk cakrawala. Yang kedua yang namanya Quran atau kitab suci atau firman Allah adalah manusia. Jadi kowe iki firman Allah. Anda itu firman Allah. Mulane sinau awakmu dengan sinau alam. Kowe ra iso nyinaoni alam nek kowe ra iso nyinaoni manungsa. Sayangilah binatang, sayangilah tanaman, sayangilah tanah dengan mempelajari rasa sayang di antara manusia. Jadi tidak mungkin Anda mempelajari alam tanpa mempelajari manusia, dan tidak mungkin Anda mempelajari manusia tanpa mempelajari alam. Kemudian turun informasi-informasi prerogatif dari Allah berupa kalimat-kalimat yang tidak bisa dicari oleh manusia sendiri. Itu jenenge bluluk. Bluluk kuwi nek kitabe jenenge biyen Zabur. Setelah bluluk berevolusi menjadi cengkir itu namanya Taurat. Cengkirnya berevolusi menjadi degan jenenge Injil. Degane mateng dadi klopo aking utawa kolop aking. Ini meneh. Kangen soalnya ya. Sodakoh yo. Sodakoh. Ya sampai. Nah kelopo gue jenenge Quran, tetapi substansi kelopo dengan bluluk sama. Cuma bluluk dia belum mengalami pemuaian sel-sel sampai jumlah tertentu sehingga menjadi degan kan gitu. Tapi substansinya sama, partikel dasarnya sama. Jadi sesungguhnya semua yang menyebut diri agama, apa Islam, apa Hindu, Buddha, Kristen, Katolik segala macam, substansinya sama. Tidak berarti terus bluluk karo kelopo podo loh ya. Tetap Islam karo Kristen beda. Mergo sijine kelopo, sijine degan, sijine ra iso diparut. Kan gitu. Tur ya ora ana es kelopo, ana es degan. Nah, bahwa sekarang pertanyaannya, bluluk, cengkir, degan, kelopo itu 4 apa 1? 1. Nah sekarang 4 kenyataannya. Ono agama bluluk, ono agama cengkir, ono agama degan, ono agama kelopo, bahkan ono agama sepet, ono agama janggel, ono agama apa meneh? Batok ya toh.
Oh, macam-macam. Ono agama parutan barang ngono kuwi, ono agama santen. Dadi ning disebut santen itu, ya toh. Kentos, ono agama kentos. Itu karena dismanajemen cara berpikir kita semua. Tapi tidak berarti podo, tidak berarti sama dengan sama kelapa, tidak sama, ya. Kalau formal, jadi Quran itu sudah ada sejak Nabi Adam, tetapi bersifat substansial atau esensial. Jadi semua Nabi dididik dengan Quran maupun hadis, karena hadis itu gini, satu di antara 3 macam. Kalau ibarat KR ya, kedaulatan rakyat ya. Kalau Kompas. Aduh. Sorry Kompas. Soalnya kalau di Jogja pertanyaannya di kampung-kampung, KR-mu apa tau kowe? KR kula Kompas. Nunggu ya ning Jogja ya ra. Padha karo nek motor Hondamu apa? Hondaku Kawasaki. Nah ta. Dadi jaluk ngapura Kompas wae. Malah terkenal saiki wis. Jadi kalau ibarat redaksi Kompas gini, Quran yang literer atau yang tertulis itu idenya Tuhan, redaksinya yang nyusun juga Tuhan sendiri, itu Quran. Kalau hadis, idenya Muhammad, redaksi penulisannya juga Muhammad. Kalau hadis qudsi itu idenya Tuhan, yang nulis redaksinya Muhammad. Tuh. Tapi nggak ditututi hadiso idene Muhammad kuwi tetep idene Gusti Allah asal usule. Iso apa menungso duwe ide nek ora Gusti Allah? Wong seniman diwangi nang parang tritis muwene delok. Ben oleh ilham. Mengko ilham saiki wis metu saka UGM. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, jangan salah paham, kita terlalu berpikir formal. Sebenarnya kowe ndelok sawah iki wis Quran to kuwi. Itu namanya fil afaqi. Kalau nek ndelok raine wong katuranggan, itu namanya fi anfusikum. Engkau menemukan Allah, menemukan nilai-nilai, menemukan Quran dan firman di wajahnya orang. Aku ndelok Novia esuk-esuk seret iki, Masya Allah penuh ayat-ayat cinta. Ngono aku. Oh, kalau Bayu Ijan. Ning aku ora tau kaya Bayu. Anake ra turu-turu. Akhirnya nang kamar mandi diserok kaya cos. Iki pura-pura ngising wong loro itu. Ki Bayu ku. Nek aku ora nganti ngono. Aku ora nganti ngono kuwi yo. Kuwi mempolitiki anak iki jenenge to. Yo Bayu. Ya wis ora apa-apa. Jadi teman-teman sekalian jangan salah paham ya, jangan salah paham. Yang saya maksud adalah mari kita berpikir esensial juga, substansial juga. Makanya soal halal haram tadi juga gitu. Ojo gampang-gampang kepincrut, ojo ngomong rokok halal apa haram lho, nanti dulu. Sing bener wong Madura. Madura ini ditakoni ayam. Ini ayam goreng halal apa haram? Ya tidak tentu, Pak. Kalau colongan ya ada halal, Pak. Itu kan memang durang ini tidak tentu. Semua itu tidak tentu. Siapa presiden Indonesia tidak tentu, Pak. Zaman Orde Baru ya kadang Harmoko, kadang Murdiono, kadang Mangsudi Katmono, Pak. Soeharto lain Pak Raja dia, Pak. Kan ngono nek wong Madura. Jadi wong Madura ya ampuh tenan, ampuh. Mulane wong Madura NO kabeh. PTE WNO. Cacing lho NO ning kono iki. Mulane wong Madura nek pesen nang anake kowe, nak kalau kamu ke Jogja, di sana kalau kamu ke Jogja, kamu nanti dapat pacar, kamu nanti dapat suami, kamu harus cari yang sama-sama Islam. Minimum Muhammadiyah lah, nak. Kayak gini tak terus no tadi ngene iki ya, aku iki jane aku iki kepengin dadi kiai sing alim ngono kae. Aning dia yang sing tak depi gendo-gendo ya saya melu ae wis. Kan berdakwah itu nek pancen iki jenenge dakwah kan saya yang harus ajar-ajar panjenengan, ora kowe sing kudu ngabdi nang aku. Yang di panggung mengabdi kepada penonton dan jamaah, bukan jamaah kudu manut ning panggung. Jamaah. Terbalik. Oh jamaah. Jamaah. Itu. Beda terus ya.
Terus tanganmu misalnya nggak ya, ayo saiki kita bikin jargon maknya ayo. Maknya. Terus tanganmu piye, tanganmu piye, coba bisa mau. Apa nih? Drijine. Kira rapi-rapi. Akhirnya menyeteli kau kelambi, pendina dulu selesai wala mamam. Wih, kalian pun rokok mamam. Alasannya ming siji malaikat nyelbu iku Allah menciptakan ini. Maksudnya kelaminnya ini. Itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Tidak sekedar kencing. Akhirnya ming nguyuh diselentingi dewe. Sabar ya Le ya. Memang acur ini ya saranku rasa rapi mam terus kadung umur 40 ngopo menawi terus dadi sufi wae mam dadi sufi wae dadi sufi wae mam iyalah. Oke, terus terakhir teman-teman sekalian gini ya, ini banyak teman-teman yang Kristen, yang Katolik, Buddha, Hindu atau Gatoloco, Dharma Gandul yang menerjemahkan Mekah itu Mekaka gitu. Tapi dulu nggak ada masalah sama saya tidak punya masalah sama Anda. Saya seorang muslim, saya seorang mukmin. Saya memakai definisinya idola saya namanya Muhammad SAW, orang Arab campur Jawa itu. Ini menurut tafsirku saiki loh ya, nek engko kleru dielekke ya toh. Soalnya nek ndelok prilakune iku Jawa banget gitu. Jawa banget ya lho. Wonge Jawa ngono kae lho. Halus, tindak tanduke iki santun ngono kae lho. Apa ngomong apa aku nek krungu suarane bojo njur arep sampean. Ngomong apa iki mau? Saya orang muslim, saya orang mukmin. Definisinya Muhammad gini. Saya ingin bilang juga sama teman-teman Kompas, saya sama Kiai Kanjeng hampir tidak pernah berhenti setiap malam seperti ini ya, ketemu dengan macam-macam orang. Besok malam kita di Jombang, lusa malam kita di Sidoarjo dan seterusnya. Tadi malam saya di Surabaya, sebelumnya saya di tim. Setiap malam sebelum di tim kita di tempat di kandang jurang doang. Tiap hari kita seperti ini, dan pekerjaan saya cuma satu, membesarkan hatimu. Jangan kecil hati, jangan pernah menyangka bahwa kamu tidak akan berkembang dari keadaanmu sekarang. Jangan khawatir, terus maju, terus bekerja, terus berjuang, jangan khawatir. Coba kamu berjuang 5 tahun, kalau belum berhasil 10 tahun, belum berhasil 10 tahun, 30 tahun, 30 tahun tidak berhasil, 60 tahun, 60 tahun tidak berhasil, ya wes. Dan pokoknya berjuang terus. Kayak saya 58 tahun mas saya, dan saya tidak pernah menjadi apa-apa. Jadi apa aku saya? Aku ora tahu jadi apa-apa, ora duwe apa-apa, sandalan bendino mengene iki. Ning aku ora peduli. Aku bahagia mergo aku terus gedhekke atine wong ning ndi wae. Dadi dukun ning ndi wis gelem ra gelem wis modiar aku. Wingi ning Mandar karo cah 20 dadi dukun sing njaluk didongani iki banyu aku mbok 3 jalan raya oke banget tak jamak. Bagian kan satu persatu. Iki oke banget ya. Sak desa iki ana nek 300 ya banyu. Akhirnya tak pelkoto imam kabeh jenul melu kabeh tangane ngene. Banyune dijejer, tangannya tak kon ngene suwe banget ya modar gitu. Itu mah tak kon ngene iki. Jadi energimu disalurkan melalui telapak 1 cm di atas permukaan air. Terus tak dong sing moto. Terus tak foto biar kita jamak. Teman-teman sekalian, sederhana masalahnya, saya tidak punya kemampuan apa-apa dan tidak ada manusia punya kemampuan apa-apa. Saya tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa, saya tidak bisa mendoakan siapa-siapa. Yang bisa saya lakukan adalah ikhlas melakukan apa yang Tuhan suruh. Orang datang ke saya disuruh Tuhan, Cak saya buta, tolong. Terus kombi aku ngono wae. Loh, iso ndelok ya. Iki Gusti Allah kuwi aku ngono wae rasa angel-angel, dipikir-pikir ya ora rasional kabeh ben. Kabeh do teko ya, aku iki butuh duit 8 juta malah ana wong utang 40 juta lah muter to aku. Amel bendino untungnya Novia iki murah hati sama orang, jadi kon kayak duit piro wae
dikeke nek Mbak Novia itu rumah sakit sopo loro langsung diparani bayari wis ora perlu ngerti sopo wonge ora perlu pokoke bayari ngono wae. Ha iki sesuk do daftar iki. Kowe mergo saka pentas wingi to ora tak trimo nek saka pentas wingi. Oke, definisinya adalah Mas, seorang muslim itu kata-kata dan perilakunya menjamin keselamatan semua orang. Amin. Kalau kamu muslim, maka ngomong apapun dan berlaku apapun tidak boleh mencelakakan siapapun, karena tugas utamamu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjanji akan menciptakan keselamatan bersamamu dan akan membuat manajemen kenegaraan, kemasyarakatan, perseduluran sak piturute untuk mentransformasi dari rahmat Allah menjadi barokah Allah warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin NKRI, seluruh sistem konstitusi dan hukum dan kulturnya apapun saja harus mentransformasi dari rahmat Allah yang luar biasa di Indonesia dijadikan barokah bagi rakyat Indonesia. Itu janji setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek kowe ora wani jamin transformasi itu, jangan ucapkan assalamualaikum. Maka Allah tidak mewajibkan siapapun mengucapkan assalamualaikum. Mulanya aku mengawal assalamualaikum ora. Setelah Anda paham baru assalamualaikum tenan ya, dit ya, janji ya. Nah baru kita assalamualaikum. Gitu loh. Oke, do assalamualaikum ora ngerti artine kabeh. Ning ya apik, wong ora ngerti artine. Sok dilebokin rokok, aku mboten ngertos kok. Malah mlebu swarga akhire. Enak tenan kuwi, pejabat-pejabat kuwi. Enak tenan kuwi. Alasannya ya aku mboten ngertos ya. Wis enak wis ora mlebu. Mulane kowe rasah ngerti apa-apa. Ya kowe bodho wae. Nek bodho kan lho ngoten to. Lho ten sanggerane mboten angsal to. Lho ten pasar kembang niku mboten angsal. Lho lah mboten dikandani kula. Wis kadung ya ngono ya, akhirnya mlebu swarga kowe. Mulane wong-wong tua Arab ning Pekalongan ki ora seneng nek ana Cina mlebu Islam. Cina ini ndelok wong Arab iki kok penak mento ya ngerokok. Hai chef, lah halebe ngerokok bus, ngombe kopi bus. Sing Cina ketisuk ngangkut banyu, mikul, dodolan nganti bengi ora sugih-sugih. Cina Arabe mengunang-unang ngerokok sugih terus. Akhirnya tertarik. Ada seorang Cina tua tertarik, ketoke mlebu Islam ki enak ya. Terus dia melipir-melipir, saya masuk Islam boleh ndak? Cari wong Arabe, jangan berat. Puasa Ramadan kuat kamu? Enggak, berat. Sholat 5 waktu, berat. Jangan masuk Islam. Sunat, mau kamu sunat? Sudah umur 65 tahun ya apa caranya nyunat? Pokoknya dilarang masuk Islam. Tak takoni saya apa gak oleh mlebu Islam Cina itu. Enake dhewe ae. Wis sudah 5 tahun mau 5 terus ya. Ngombe mangan babi penak men ya saiki arep husnul khotimah. Kalau penak men nah, di Islam kan ada husnul khotimah, dosa sebesar apapun asal kamu bertobat nasuka beres kan itu. Mulane saiki kuwi sing imam kuwi mau 5 kabeh. Wis arepmu kono lek-leken kono ya. Sing penting kowe taubat nasuka. Ning masalah siji sing ngarani kowe isih wirid sesuk-isuk sapa? Itu aja masalahnya. Siapa yang bilang kamu masih hidup? Siapa bilang saya masih hidup 5 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi? Itu milik Allah. Jadi setiap saat kita standby untuk menyelamatkan satu sama lain. Jadi kalau kayak Kanjeng orang Islam, Anda yang Islam, ada teman-teman Kristen, ada Katolik, semua Anda harus berjanji menyelamatkan semuanya bersama-sama di antara kita. Ya itu namanya Muslim. Kalau mukmin lebih dahsyat lagi. Saya juga seorang mukmin. Mukmin adalah orang yang menegakkan keamanan. Jadi kalau ada orang mukmin di suatu tempat, maka amanlah harta setiap orang, amanlah martabat setiap orang, dan amanlah nyawa setiap orang. Yang pertama, aman harta berarti tidak ada maling, tidak ada korupsi. Nomor 2, aman martabat, tidak ada kebudayaan yang dilecehkan, yang direndah-rendahkan. Pakaian-pakaian syekh yang dijadikan mainan di televisi. Gatot Koco ndagel, Gatot Koco ndagel. Gitu, di televisi Gatot Koco ndagel, Sopo wae ndagel, Bimo ndagel, Bimo ndagel.
Itu. Jangan ada pelecehan dan jangan ada penurunan martabat kebudayaan. Nomor 3, tidak ada terorisme karena kita semua saling menjamin nyawa satu sama lain, kita jamin. Jadi saya, teman-teman sekalian, kalau melakukan apapun saja di sini, untuk teman-teman Kristen, Katolik dan semuanya, tenanglah, kami di dalam hati kami berjanji dan berjuang benar-benar, kami tidak akan mencelakakan siapapun saja. Kita akan berjuang bersama-sama sebagai sesama manusia Indonesia menegakkan damai, aman. Aman itu jangan hanya masalah polisi dan satpam, aman itu semuanya, beras aman, ya toh? Sekolah aman, aman lah sekolahmu ya? Ayo. Rong patek. Rasa bayar tuh? Nah berarti orang mukmin guys yang di sekolahan. UGM ki sekolahan apa perusahaan? Nek perusahaan kok orang bayar kui tanahnya? Ayo kuwi. Nyewa no tanahnya, gedungnya nyewa, bayari dhewe no dosene. Lah kok dosene sing bayari rakyat? Piye kuwi karepe? Perusahaan no enak men. Nek kan perusahaan mulai hari ini sewa UGM tanahnya. Sejak kapan kamu mulai? Termasuk keraton kamu sewa 30 tahun pagelaran dipakai untuk fakultas hukum, fakultas fisipol, fakultas ekonomi dan fakultas kedokteran. Sewa wong-kon saiki perusahaan. Enak menono perusahaan kok gedungnya dikei, karyawannya dibayari, jur rakyatnya iso dikon bayar larang banget. Terus perusahaan capopo kuwi. Podo karo biro travel terbesar sedunia yang namanya Departemen Agama. Konsumennya bayar berapa saja mau, uangnya ngendon 10 tahun, bunganya kemana, tidak ada yang mempersoalkan. Sebab kalau jamaah haji yang sudah membayar terus mempersoalkan, dia menjadi tidak ikhlas katanya. Kalau tidak ikhlas hajinya tidak mabrur. Jadi diinjak kayak apapun harus ikhlas, ditipu kayak apapun harus ikhlas. Menurut ideologi ini penak tenan gue, penak tenan gue. Di mana-mana yang namanya perusahaan itu kan cari konsumen, ini enggak, konsumennya permanen dan konsumennya suruh bayar berapa saja mau. Enggak penak mentok kuwi. Ono sing luwih sugih tindemangane Departemen Agama. Perusahaan Haji Nasional. Kan gitu. Iki mesti ono wong debat juga. Ya sama suku iki mung gawe ya ora apa-apa. Kuwi sing salah sing dhuwur-dhuwur kono kae. Gitu lho, ora apa-apa. Sing dhuwur-dhuwur kono kae. Dadi udah nggak usah mengeluh, itu semua saya tidak protes. Anda semua juga tahu, orang no maling sing ora ngerti nek maling kira entuk, ono londe sing ora ngerti nek londe kira entuk. Sehingga Ustadz datang, wala taqrabuz zina, wahai manusia jangan berzina, itu haram di hadapan Allah. Ono londe sing ora ngerti nek, ono tahu semua, jadi rasa kok nasihati. Bulan aku manggal tenan, aku acara karo Kiai Kanjeng ning Doli sebulan yang lalu ya, sebulan yang lalu diberitakan di koran, Cak Nun mengajak penghuni Doli bertobat. Ora tahu aku, ora tahu ngajak bertobat. Mau aku ora ngajak bertobat, gue wis gede, wis gerang arep ini terus-terusan arep Ladang. Ladang. Lo maksud saya cuma ngajak ngitung kamu berapa tahun lagi di sini. Ada enggak pelacur yang naik karirnya, yang naik bayarannya? Perawannya 500.000, kemudian 2 jam 50.000, tahun berikutnya 60.000 atau 40.000? 20.000. Mudun meneh tahun berikutnya 20.000. Susine tekan kewek jadi 150, tekan nulalun 120, nek DC tok 50, AC iki ora ngerti berarti ngapate kita sing ngerti ming siji kan ngerti. Waduh ngerti ahli survei bapak ngerti AC DC. Wah kena tak ceritake apik tenan jeneng aku ora tega karo kowe. Aku kowe orang ngerti Wesel 16 toh. Saya sama Mbak Novia sering kena Wesel 16. Anda enggak tahu di Jogja ada Wesel 16. Ada Las Vegas tingkat terbawah. Rek 1000. Wes ampuh tenan nyenengke kuwi. Sarean 500. 1000. Sarean 1000 rupiah. Lho kuwi. Rada ngaca iki rada sipilis kuwi. Ya Allah,
Ya Allah, saudara-saudaraku berkumpul di sini ya Allah dengan keikhlasan dan belajar memahami dirinya, belajar memahami kondisi lingkungannya, belajar memahami dunia ya Allah. Tuntunlah mereka menjadi hamba-hambamu yang mampu menegakkan masa depan siamu Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tolonglah urusan-urusan mereka dimudahkan ya Allah. Yang belum dapat jodoh malam ini ya Allah, ketemu jodoh, amin ya Allah. Yang bayar utang nggak bisa-bisa, mudah-mudahan segera punya rezeki untuk bayar utang, amin ya rabbal alamin. Sing duwe utang angkat tangan. Ayo toh ngaku ae lah. Bismillah, 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 bismillah. Mbok piye carane ora iso mbayar, engko suwe-suwe sing ngutangi lali. Putus asa. Putus asa. Syukur gue duwe teknik untuk menghadapi debt collector. Kayak Marquesot masuk rumah sakit, berobat, metu meneh, diuber. Bapak belum bayar. Belum bayar apa? Bapak kan berobat. Lah iya, masa ke rumah sakit enggak berobat? Nah, kalau berobat bayar. Loh, bayar itu kan yang punya uang, saya enggak punya uang. Bapak itu punya otak enggak? Di mana-mana bayar kan pakai uang lah. Saya cari coba kalau ada uang. Kok saya disuruh bayar? Bapak itu punya otak enggak? Bayar itu pakai uang. Saya enggak punya uang, masa disuruh bayar. Nah, kalau gitu jangan berobat. Lah masa saya kantor polisi mau berobat? Ya ke rumah sakit. Gua enggak kowe wani ngeyel ku nambah tenan mlebu PKU sesuk. Gua etel wae kan jur metu kae to. Kowe orang bayar. Bayar apa? Apa berobat to? Gua mau tinggal dilakukan adegan Marquesot tadi. Kok bodok-bodok iki satpam ora mudeng. Rumah sakit ora diutek, jelas ora duwe duit kok kon bayar. Ning ndi-ndi bayar ki nganggo duit, ha iki ra ono kok kon bayar iki piye? Pekok malah ngene iki. Ayo gue, aku kadang-kadang zaman biyen aku ning luar negeri nek pas kepepet ya diredan ngono kuwi. Edan aku cekel, aku ora tau. Saya kan cinta nenek moyang saya yang dijajah Belanda. Maka saya tidak pernah mau bayar kereta atau ora tau tuku karcis pokoknya. Mbang bis kuwi 2 tahun aku ora tau tuku karcis. Nek dinusoni tak nusoni. Mbahmu biyen ngerampok. Aku rene duit-duitku dhewe. Kowe iso mbangun londo iki mergo kowe ngerampok ning negaraku. Ning cara Jawa. Ora mudeng ta kono? Tak duding-duding kae. Wis ana asu bajingan londo. Dia bingung ngene. Akhirnya biasa aman aku. Ngeter aku. Ngono carane le. Seniman-seniman nang luar negeri nek pas kepepet ngono kuwi ya. Aku pertama kecekel ning sepur mencolot nang tengah sawah. Sip, sing kedua meh kepergok mencolot meneh. Sing ketiga kepergok operasi gabungan modiar kene ana polisi. Lho hai subhanallah. Napa? Bahasa. Ngomong apa sampean? Ngomong apa sampean? Begitu 3 kalimat aku iki ngomong apa arek-arek iki terus dek metu aku bebas aku mutiar musuh wong Jawa dijajah ra isa. Wong Jawa dijajah. Wong Jawa itu orang yang rajanya namanya Mangkubumi, Mangkubuwono. Kita semuanya itu mampu tenang dan kuat seperti bumi dan laut. Dijajah londo 350 tahun, sing kesel sing jajah. Sing dijajah mpun ta. Kocar dewe. Saiki wong londo kangen setengah mati sama Indonesia. Mereka bikin radio keroncong, radio campur sari, bikin pasar malam tiap malam. Saking inginnya menjadi orang Indonesia lagi. Ning kene ono kangen londo. Ayo perkosaan meneh kene sakarepmu. Ini Bu. Oke, untuk teman-teman semua yang beragama macam-macam, Ramadan merupakan berkah bagi Anda. Tidak hanya bagi orang Islam. Kalau Ramadan dimonopoli oleh orang Islam, bukan itu teorinya. Berkah bagi orang Islam harus menjadi berkah rahmatan lil alamin bagi semua manusia siapa saja. Benar ya? Maka untuk lagu terakhir kita persembahkan Mas Imam Fatawi akan memimpin Enevo Shalom Elechem
sebuah nomor yang diawali dengan lagu Israel. Ben mesu orang hubungan diplomatik karo Israel ya ben. Aku pokoknya sendiri. Nah, enteng-enteng gue rasa macam-macam Israel gue main putuku. Wong Yahudi main putune wong Jawa. Sak lici-licimu si licik mbahmu. Ngono aku kok. Guyu-guyu cekikian kan. Nanti mulanya tidak pernah ada niat politik Israel untuk mengacau Indonesia. Tanya sama BIN, tanya sama Mabes Polri, tanya sama Departemen Luar Negeri. Israel tidak akan melakukan apa-apa kepada Indonesia. Ya nek ning dagang-dagang nakal ya lah. Nek secara resmi mereka akan bergabung ke kita karena kita adalah nenek moyangnya. Karena yang dipakai mereka di altar-altar sinagog adalah ukiran-ukiran dari Jawa Utara. Mutiar gue. Makanya namanya ibu kota Israel namanya Java, Tel Aviv. Semua serba Java. Kurang cedowo piye. Orang Israel bikin software terpenting untuk transformator di softwarenya komputer namanya JavaScript. Ngaku ora kowe. Ora wani kowe nek karo kene. Kowe lak mung turune Nabi Ishak to, kene iki put anu mbane Nabi Ishak e. Ngene. Perkara iki ora bener ya ben. Aku ya ora tau goleki, aku mending aku golek-goleki tafsir sik ben gedhe atine. Engko nek wis gedhe atine, njur wani bangkit, setelah bangkit lagi tak kandhani janjane ya ora. Sing penting kowe bangkit to. Dadi ada anak kerengan jos neng jake minder. Tapi sih bapakmu pendekar tuh aja kalah. Gitu, menang. Begitu menang tak tarik jadi bapakmu dulu pendekar. Megan menang tak percaya? Itu maksud saya. Jadi ngibur kering menunggu cara.